Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 8 di semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelestarian alam dan lingkungan. Adapun yang terkait dengan Al-Quran tentang materi pelestarian alam dan lingkungan, nanti ada 3 surah yang akan kita bahas, yaitu pertama surah Ar-Rum ayat 41, yang kedua surah Ibrahim ayat 32, dan yang ketiga surah Az-Zukhruf ayat 13. Baik, kita mulai dari surah yang pertama di Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41. Kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Selanjutnya ayat yang kedua, Quran surat Ibrahim ayat 32 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizkimu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Selanjutnya ayat yang ketiga, Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Artinya, agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Selanjutnya kita bahas tajwid dalam ketiga surah ini tentang hukum bacaan lam jalalah. Apa itu lam jalalah? Lam jalalah adalah ada huruf lam pada lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah, harokat dhammah, dan kasrah. Cara membaca lam jalalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dibaca tafhim atau tebal ketika lam tersebut didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Contohnya kata Allahumma. Yang kedua, lam jalalah dibaca tarkik atau tipis ketika didahului lam tersebut oleh harokat kasrah. Contohnya kata Bismillah. Yang selanjutnya
kita bahas tentang hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra ada beberapa bagian. Itu ra dibaca tafhim atau dibaca tebal. Manakala ra tersebut ia berharokat pertama fathah. Contohnya kata Rabbana. Yang kedua ketika huruf ra berharokat dhammah. Contohnya kata yastaghfirun. Yang ketiga ketika huruf ra berharokat sukun yang didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Contohnya kata yurzaquna atau yarji'un. Selanjutnya ra dibaca tarqiq atau tipis manakala ra tersebut berharokat kasrah, baik dia di depan, di tengah maupun di akhir kata. Contohnya kata rijalan. Sebelum huruf ra terdapat huruf ya sukun. Dikata contohnya al-alimul khabir. Selanjutnya kita bahas tentang isi kandungan masing-masing surah tersebut. Yang pertama di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kandungan yang pertama menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan di darat dan di lautan. Yang kedua, kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi difungsikan atau dimanfaatkan. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, misalnya eksploitasi yang berlebihan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Kandungan yang ketiga melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Kandungan yang keempat, perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan kandungan yang kelima, menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Selanjutnya kita masuk di kandungan Quran surat Ibrahim ayat 32. Isi kandungan yang pertama menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Isi kandungan yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat patuh dan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Kandungan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya berbagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Selanjutnya isi kandungan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Isi kandungan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menentukan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun sebagai transportasi. Kandungan yang ketiga, perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik, seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Isi kandungan yang ketiga, perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik, seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Yang kandungan yang keempat, kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melestarikan sebagai sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala
dalam bentuk perbuatan yang nyata. Selanjutnya, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan yang terkandung di ketiga surat tersebut, baik di Ar-Rum ayat 41, di surat Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13. Contoh perilaku yang pertama, menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak sekecil mungkin. Perilaku yang kedua, senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanfaatkan alam dengan penuh rasa syukur. Contoh perilaku yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan hidup. Perilaku yang keempat, melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Selanjutnya, bagaimana ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan? Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk-bentuk dan larangan sebagai berikut. Yang pertama, larangan mencemari lingkungan. Yang kedua, larangan membakar perkebunan. Yang ketiga, larangan menelantarkan lahan. Yang keempat, perintah penanaman pohon atau reboisasi. Demikianlah video pembelajaran terkait materi pelestarian alam dan lingkungan yang sudah kita pelajari dari ketiga surat tersebut. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pada kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.